Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit membahas mengenai salah satu tafsir era modern, yaitu tafsir Al-Manar karya Rasyid Ridho. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tafsirnya, alangkah lebih baiknya kita harus mengenali dulu siapa mufasirnya. Beliau adalah Sayyid Muhammad Rashid bin Ali Ridho, lahir di Kowloon, berjarak sekitar 4 km dari kota Tripoli, Lebanon, pada tanggal 18 Oktober tahun 1865 Masehi. Beliau lahir dan dibesarkan di dalam kalangan keluarga yang religius. Kakeknya merupakan seorang ulama yang dihormati pada masa itu. Beliau juga termasuk ke dalam keturunan Sayyid. Jadi tidak heran hal itulah yang mempengaruhi pertumbuhan beliau, sehingga beliau sudah terbiasa dengan tradisi-tradisi keislaman, kedisiplinan ilmu, dan yang lainnya. Beliau lahir atau hidup pada masa Bani Utsmaniyah di Lebanon. Nah, mengenai latar belakang keilmuan beliau memiliki beberapa guru, di antaranya yaitu Syekh Husain Al-Jizr, yang kedua Syekh Mahmud Nasyabah, dan yang lainnya sampai kepada Muhammad Abduh. Nah, disinilah karena kecondongan berpikirnya atau apa ya bahasanya, karena beliau itu sangat mengikuti pemikiran Muhammad Abduh dan Syekh Husain Al-Jizr ini, beliau mulai menuangkan ide-idenya menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu melalui sebuah majalah, yaitu Al-Manar. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan kitab atau karya beliau, yaitu tafsir Al-Manar yang sudah saya spill pada awal tadi. Jadi tafsir Al-Manar ini dulunya berasal dari ceramah-ceramah atau kuliah-kuliah beliau, kajian-kajian beliau di Masjid Al-Azhar Mesir. Kemudian lambat laun beliau transkripkan menjadi sebuah tafsir tulis menjadi Al-Manar tersebut. Akan tetapi tafsir ini tidak selesai sampai 30 juz, melainkan hanya sampai juz 12 surat Yusuf ayat 101. Mengenai latar belakang penafsiran tafsir Al-Manar, hal ini tidak bisa lepas dari kondisi umat Islam pada abad ke-19 akhir dan abad ke-20 awal, di mana pada masa tersebut umat Islam itu mengalami kemunduran yang sangat signifikan, baik dalam hal ekonomi, hal ilmu pengetahuan, sosial, politik, budaya, dan sebagainya. Pada masa itu juga beberapa wilayah umat Islam berada di bawah pengaruh kolonialisme Barat, yang mana dengan kondisi tersebut menyebabkan tokoh-tokoh ulama pada zaman dahulu itu merasa resah, sehingga Muhammad Abduh dan muridnya Rasyid Ridho ini menyusun sebuah tafsir sebagai bentuk respon dalam kondisi tersebut. Baik, kita lanjut ke dalam pembahasan mengenai sistematika penafsirannya. Yang pertama, Rasyid Ridho menafsirkan tafsir Al-Manar ini menggunakan tartib mushafi atau berurutan dimulai dari surah Al-Fatihah. Kemudian untuk yang selanjutnya, beliau menuliskan atau menyebutkan satu atau beberapa ayat, kemudian diberikan penjelasan makna-makna perkatanya yang dikira penting. Selanjutnya beliau akan memberikan tafsiran secara umum, dan kemudian untuk selanjutnya dikaitkan atau dijelaskan secara mendalam, dilihat dari sisi sosial, hukum, akidah, dan sebagainya. Dalam penafsirannya ini juga, Rasyid Ridho selalu mengaitkan tentang kondisi sosial masyarakat pada masa itu, dan juga mengkritik beberapa pemahaman tafsir di luar sana yang dianggap kurang tepat. Baik, kita lanjut ke metode penafsiran. Di sini Rasyid Ridho menggunakan metode tahlili, yaitu tartib mushafi, yang menafsirkan jumlah dari surah Al-Fatihah sampai surah terakhir yang beliau tafsirkan, dan beliau rinci satu persatu. Akan tetapi dalam praktiknya, Rasyid Ridho tidak melulu menggunakan pembahasan yang sangat panjang, akan tetapi beliau menggunakan penafsiran dengan tawasud atau pertengahan, jadi tidak terlalu panjang juga tidak terlalu pendek. Nah, selanjutnya untuk corak penafsiran beliau ini tergolong ke dalam penafsiran adabi ijtimai atau sosial kemasyarakatan. Seperti yang sudah sama-sama kita tahu bahwasanya sebuah tafsir adalah produk dari manusia, tentu bakal ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk tafsir Al-Manar sendiri memiliki beberapa kelebihan dan juga beberapa kekurangan. Untuk kelebihannya terlebih dahulu, tafsir Al-Manar ini menggunakan bahasa yang sangat mudah dipahami bahkan untuk orang awam.
Yang kedua, tafsir Al-Manar ini selalu dikaitkan dengan kehidupan sosial masyarakat pada masa itu. Jadi, seakan-akan menjadi jawaban keresahan orang-orang pada masa itu. Yang ketiga, tafsir Al-Manar ini bisa membedakan antara hadis lemah ataupun kuat. Jadi, sehingga pembacanya ini tahu ini hadisnya kuat, ini hadisnya lemah, seperti itu. Yang keempat, sangat berhati-hati terhadap Israiliyat. Selanjutnya yaitu mengenai kekurangan tafsir Al-Manar. Yang pertama, tafsir ini terlalu rasional atau terlalu mengandalkan akal pikiran. Jadi sangat jarang sekali beliau menggunakan pendapat tafsir-tafsir klasik. Untuk yang kedua, dalam mengkritik suatu kitab tertentu atau ulama tertentu dirasa dirasa terlalu kasar, seperti itu. Jadi mungkin karena kelebihan dan kekurangan sifatnya itu opini pribadi, kalau menurut saya hanya itu kekurangan dan kelebihan dari tafsir Al-Manar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.